Pragmafix Multi Analyzer. Ini adalah sebuah device yang sekarang berada di depan kita. Device ini memang standalone, tapi untuk memaksimalkan, mengeksplorasi semua fungsi, disarankan Anda mengkoneksikannya dengan software Pragmafix. Sesuai dengan namanya, ini adalah device untuk memperlengkapi software Pragmafix. Apakah yang dimaksud dengan Pragmafix? Pragmafix adalah Private Mentor Project yang kami buat, yang kami susun sebagai media pembelajaran, sebagai pendampingan belajar, sebagai pendampingan untuk bekerja, rekan-rekan teknisi telepon seluler pada khususnya, atau teknisi elektronika pada umumnya, termasuk teknisi laptop, komputer, dan sebagainya. Berawal dari keterbatasan kita, kalau hanya menggunakan sebuah software yang berisi skematik dengan fitur dual view yang saling terhubung antara layout dan skematik, ataupun menu kedua, fitur bitmap, yaitu file PCB Protel yang kita buatkan viewer spesial atau khusus, yang juga terhubung apabila tersedia skematiknya, akan terhubung dengan skematik PDF, dengan viewer yang terintegrasi di dalam software kita juga. File PCB mengalami pengembangan dari waktu ke waktu, baik itu menggunakan Protel, DeepTrace, maupun Altium. Dan formatnya pun telah berganti dari waktu ke waktu. Jadi berbeda antara Pragmafix tahun 2020 dengan Pragmafix tahun 2023, viewernya pun mengalami perubahan, mengalami pengembangan. Dari file bitmap yang ada pun kami selalu melakukan perbaikan-perbaikan seputar memperlengkapi net name, memperlengkapi komponen name yang sesuai dengan skematiknya. Oleh karena ini, ada bitmap yang sudah matching each other dengan skematik, ada yang belum. Dan rekan-rekan tidak perlu memilah ini secara manual. Apabila available, apabila komponen ataupun net name-nya sudah cocok dengan skematik, maka di server sudah kami sediakan skematik sekaligus bitmap-nya. Yang ketiga, di dalam software Pragmafix juga kami menyediakan resource yang kami dapatkan, yang kami cari dari internet, dari Google, dan kami tata sesuai dengan kebutuhan teknisi telepon seluler maupun teknisi laptop. Ada datasheet yang kami providing untuk rekan-rekan pergunakan sebagai media pembelajaran. Yang keempat, ada buku-buku yang kami sediakan juga. Buku-buku merupakan karya kami, khususnya karya saya, Yongki Velas, mulai dari mobile phone basic learning, iPhone, Android, eMMC, laptop, rekan-rekan bisa baca. Ada ribuan halaman di sana dengan beberapa bahasa. Selanjutnya, kami juga ada board view. Board view ini adalah mirip dengan bitmap yang Protel, Altium, ataupun DeepTrace tadi, tetapi menggunakan ekstensi yang berbeda, baik itu BV, BDV, BRD, FZ, dan lain sebagainya. Merupakan viewer PCB untuk laptop mainboard ataupun desktop mainboard. Dan apabila available, apabila match each other di komponen name dan net name, maka sama saja kami akan sekaligus jodohkan dengan skematik PDF-nya. Sekali lagi, apabila available. Jadi ini akan membantu rekan-rekan untuk tidak lagi memilah secara manual. Karena begitu dipanggil, apabila available, tim kami sudah menyesuaikan dan memberikannya di dalam satu kali klik saja akan membuka keduanya sekaligus.
Tentu Anda juga bisa menutup yang PDF-nya apabila tidak ingin memview yang PDF. Yang keenam, ada fitur Circuit Tracking Phone Repair Guide. Di Circuit Tracking ini akan memunculkan drawing daripada mainboard yang berdasarkan layout ataupun berdasarkan tata letak originalnya, tapi kami memilih untuk melakukan drawing untuk alasan keamanan, untuk alasan perlindungan hak cipta atau menghormati hak cipta daripada industri. Yang selanjutnya ada juga untuk fitur kami di video mentoring. Video mentoring akan kami kembangkan. Saat ini juga sudah ada puluhan video. Dan dalam waktu dekat kami akan tata ulang semua video yang kami berharap itulah merupakan dasar dari private mentor project yang kami lakukan. Saat ini kami sedang lengkapkan untuk modul-modul, yaitu tadi fitur-fitur ya, yang bisa dipergunakan untuk belajar ataupun untuk pendampingan kerja, pendampingan praktek dari rekan-rekan. Setelah itu semua lengkap, akan lebih mudah bagi kami untuk memberikan video tutorial dan meminta rekan-rekan untuk membuka modul-modul belajar tersebut, sistem tersebut, apabila diperlukan pada waktu kami menyampaikan materi di dalam video. Jadi kita sudah cocok karena media belajarnya pun ada, media prakteknya ada. Misalnya kami berikan contoh untuk membuka tipe tertentu skematiknya, rekan-rekan bisa membuka ini, semuanya sudah cocok. Datasheet pun demikian. Jadi kami saat ini konsentrasi menyelesaikan semua fitur dengan baik dulu, baru kami menyelesaikan mobile mentoring video. Ada juga PMA. Nah, PMA ini korelasinya atau hubungannya tentu dengan device yang berada di depan kita saat ini. Ini adalah PMA. Di dalam PMA atau Pragmatic Multi Analyzer, kami tidak kunci hanya ini bisa dipakai di software Pragmatic. Karena kami tahu kondisi di lapangan mungkin tidak selalu rekan-rekan bisa bekerja di hadapan komputer. Oleh karena itu, kami membuat software ini juga standalone. Walaupun ada beberapa kedalaman fitur yang rekan-rekan akan lebih nyaman apabila menggunakan software. Sekarang saya akan masuk ke PMA. Untuk pengenalan sudah saya cukupkan. PMA adalah device yang kami susun menggunakan ESP32 untuk base processor atau microcontrollernya. Dengan rangkaian yang cukup kompleks, jadi tidak mudah juga untuk membuat kami rangkaian dengan fungsi sekompleks ini. Rangkaiannya banyak, penuh dengan berbagai komponen, sistem otomatisasi, relaynya banyak dengan high level, ya. Ada juga untuk ADC kami memilih menggunakan INA 219. Ini adalah high precision, high level. Ini adalah peralatan yang sangat sensitif, alat ukur yang sangat peka, yang sangat akurat, yang rekan-rekan bisa dapatkan sekarang on the market. Tidak bisa dikomparasi dengan power supply biasa. Jadi mohon izin, ini yang perlu dicatat. Jangan sampai alat ini hanya dipergunakan seolah-olah ini sebagai injektor voltage atau short killer atau yang lain. Rekan-rekan bisa menggunakan device-device analog yang lain, yang isinya hanya dioda MBR XL4015, XL4016, ada step down seperti itu. Secara analog dia bekerja buat acara konslet-konsletan, supply shot. Kok sayang kalau kita harus menggunakan PMA, walaupun device ini bisa. Ya begitu ya. Jadi kalau katakanlah memang untuk keperluan analisa singkat, tapi bukan untuk acara shot finding atau shot killer seperti itu, bisa, tapi sayang kalau dipergunakan. Andai kata urgently,
mendesak butuh, ya persilakan. Tapi tolong hati-hati di dalam menggunakan fungsi tersebut, terukur saja. Sayang, karena ini adalah fiturnya banyak yang digital dan kompleks, yang tidak dimiliki oleh power supply analog tadi. Jadi paham ya sampai sini yang kami maksud dengan PME. Terus yang kedua, device ini terhubung dengan komputer kita apabila kita ingin menggunakannya dengan software. Ada dua yang perlu dicatat. Yang pertama, device ini connect-nya under Bluetooth. Ya. Tidak menggunakan kabel USB. Untuk yang USB, kami memiliki device yang sederhana kayak Pragma Probe Lite atau Pragma Smart Probe. Itu menggunakan kabel USB, micro USB atau mini USB. Rekan-rekan juga bisa membangun sendiri atau membuat sendiri. Nah, tapi kalau untuk device ini tidak. Device ini menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth. Dan karena di laptop kita, komputer kita, kemungkinan Wi-Fi ini sudah akan dipergunakan untuk keperluan internet. Jadi kami memilih untuk mengaktifkan hanya yang untuk Bluetooth pada waktu kami memprogram ESP32-nya. Itu yang pertama ya, kita sepakati ya. Yang kedua, software ini tentu harus connect ke sebuah software di PC. Hardware ini tentu harus connect ke sebuah software di PC. Oke, saya ralat. Maka software yang dimaksud adalah software Pragmafix. Di dalam Pragmafix nanti akan ada namanya tombolnya atau nama menunya PME, begitu ya. Tapi saya tidak akan bahas dulu, saya akan bahas ini nanti secara standalone dulu. Tanpa software, apakah kita bisa menggunakan ini? Bisa. Ya, itu aja catatannya ya. Dicatat dulu, kita skip. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya bekerja standalone, apa yang perlu diperhatikan? Tadi kita sudah tahu catatan-catatan bahwa ini sayang kalau dipergunakan secara untuk short killer saja atau yang lain walaupun fiturnya ada. Oke, yang pertama kita perlu DC-in. DC-in ya 12 sampai 32 volt. Ya, itu DC-in. Oke, jadi kita bisa menggunakan DC-in 12 sampai 32 volt. Dari mana? Apakah di paket penjualan ada? Tidak. Akan sangat sulit rekan-rekan ini untuk dideliverkan kalau kami harus mengirimkan beserta adaptor. Apalagi ke mancanegara, keluar Indonesia. Peraturan custom di setiap negara selepas COVID, baik itu kebijakan yang dari Indonesia kepada negara tersebut atau kebijakan custom dari negara tersebut, itu berbeda-beda. Ya, contoh kemarin kami kirim juga ke Malaysia, itu berbeda pada waktu kami kirim ke Perancis. Berbeda pada waktu kami kirim ke India. Di Malaysia dengan port USB saja tidak diperkenankan untuk masuk. Ya, kami punya buktinya bahwasanya itu ditolak. Walaupun tidak ada baterainya, tidak ada apa-apanya. Nah, ini bisa dikirim itu kemarin menggunakan ekspedisi yang trusted sehingga garantinya adalah dipegang oleh ekspedisinya. Keamanannya ya, security check, segel dan macam-macam. Oke ya, jadi berbeda-beda. Jadi akan sangat kesulitan kami mengirimkan untuk kelengkapannya. Bisa mengirim device-nya pun syukur gitu. Jadi kalau rekan-rekan mendapati PME, sering meminta PME ke kami, bukannya kami nggak mau kirim. Kemarin ada rekan-rekan dari Brasil, ada dari Peru, bukannya kami nggak mau kirim. Polisinya sulit kakak, ya, polisinya sulit. Ya, kami sih mau kirim, tapi percuma juga sudah sampai sana nanti dikirim balik ke kami. Sedangkan ongkos kirim juga tidak akan kembali. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Pasti di reject karena polisinya. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan ya. Bahkan nanti untuk di India pun dengan perlakuan atau penetapan policy tax ya, itu kami merasa perlu nanti di India rekan-rekan selanjutnya ya, jangan membeli dari kami seperti ini di Indonesia. Kami butuh untuk menunjuk representatif yang akan memproduksi PME di sana, itu jauh lebih mudah dari kami. Kami tidak berlandaskan profit oriented di sini, tapi memang ini adalah pelengkap
daripada media ajar yang kami berikan di Pragmafix. Kita semua adalah teknisi ponsel, maka kita konsentrasinya adalah kita mempelajari ini bersama, kita mengeksplorasi ini bersama, itu adalah alasan kami yang utama. Oke ya, kita lanjut. Device ini memerlukan adapter DC input. Ini juga tidak perlu heran ya, karena hampir semua device memerlukan ini. Kalau kita ngomongkan tidak ada transformator atau tidak ada rangkaian SMPS AC to DC di dalam sebuah device, tidak akan mungkin bisa diakomodir dengan casing seperti ini ya, kecil ya. Maka dia membutuhkan eksternal adapter umum. Mau yang monitor besar pun banyak yang menggunakan eksternal adapter. Ya, adapter yang sama, teman-teman bisa menggunakan adaptornya monitor LCD itu ya. Atau menggunakan charger laptop juga bisa. Atau menggunakan berbagai adapter untuk router, untuk device-device elektronika umum ya, yang colokannya seperti ini. Ya, kurang lebih ya. Ini bisa dipergunakan karena ini menggunakan universal DC jack. Ya. Ini aja. Bahkan menggunakannya seperti ini. Nah, yang kecil seperti ini juga bisa. Cuman kalau ampernya kecil, nanti kalau untuk supply dengan konsumsi yang besar, ya nggak kuat adaptornya, gitu ya. Yang perlu diperhatikan itu kalau adaptor cuma sekecil ini, nah ini, nah coba kan teman-teman ada PME tuh, dibandingkan aja besarnya segini, ini ya nggak akan kuat dong. Ampernya cuman 1 ampere. Tapi kalau untuk berfungsi nyala pengukuran ya oke. Tapi pada waktu supply, inject, dioda MBR, dioda ekstrim ataupun MBR, smart injector, power supply, ya kalau more than 1 ampere, ya kan, kalau ini 12 watt 1 ampere, 12 watt ini. Kalau misalnya kita konversi di sini jadi outputnya VBAT 4 volt, ya kurang lebih kemampuannya tidak akan lebih dari 12 watt lah intinya. Dia mau dimanipulasi di sini jadi voltasenya jadi 4 volt, berarti kurang lebih maksimum konversi yang bisa dilakukan oleh PME ya 3 ampere jadinya. 12 watt. Itu kalau efektivitas 100%. Faktanya kan kalau untuk dari rangkaian-rangkaian seperti ini, dari adapter charger kecil-kecil seperti ini, kan tidak mungkin 100%. Ya, nggak tahu lah itu produksinya kan, ya begitulah elektronik. Ya, jadi adaptornya mungkin dia efektif di 2 ampere, alias mungkin sekitar 8 watt, itu sudah berat, panas, nggak kuat, ya, mati nyala kembali dan sebagainya. Oke ya, jadi kita teknisi elektronika lah, kita teknisi ponsel, jadi saya rasa penjelasan seperti ini nggak perlu terlalu dalam, sudah paham lah yang dimaksud saya ya. Kita kan teknisi handphone, pasti orang elektronik. Ya, oke, itu ya. Jadi adaptornya biasa, jangan sampai ini jadi malu-maluin gitu. Untuk urusan adaptor saja teknisi handphone bingung gitu, ya. Oke. Mau modifikasi, mau beli port jacknya ini banyak di toko elektronika, ya. Sekali lagi teman-teman adalah teknisi elektronika, jadi silahkan melakukan. Atau nggak mau beli, nggak usah beli, nggak apa-apa, pakai power supply yang sekarang dipakai. Mau dari berbagai merek power supply yang kita pergunakan sehari-hari, nanti tinggal bikin aja kabel yang seperti ini. Nanti kan ini namanya kabel DC ya, positif negatif, jepitkan aja di power supply itu, masukkan ke situ gitu. Bikin colokannya power supply biasa, power supply kita yang kita pakai untuk servis handphone sekarang ini bisa dimanfaatkan. Entah teman-teman pakai yang 3 ampere atau 5 ampere, 1503, 1502, atau ada yang pakai 3005 D, A, bebas. Itu power supply itu bisa dipergunakan untuk supply PME. Oke ya, urusan DC in tidak kami berikan karena akan banyak kendala di seputaran pengiriman, ya, juga memotong biaya. Jadi kalau misalnya plus DC in, kami harus membeli lalu mengirimkan. Toh ini juga sama-sama adaptor yang umum yang dijual di pasaran. Ngapain sih harus kami yang jualan gitu? Ya, toh teman-teman pasti punya dari charger bekas laptop atau apapun, charger monitor. Ya, begitulah ya. Oke, saya sudah tidak bahas lagi lebih dalam. Kita kalau masukkan, ini sudah auto switch, ada saklar elektronik. Jadi nggak perlu saklar analog yang jeglek-jeglek. Jadi tenang, aman pada waktu kita masuk atau copot. Itu tidak hanya berdasarkan voltasenya masuk atau tidak lalu nyala. Enggak, itu ada saklar. Aman. Kita masukkan. PME. Ya. Ini, menu yang pertama saya bahas adalah passive measure. Ini adalah pengukuran pasif.
Yang dimaksud kalau di India kemarin saya dapat info judulnya ini adalah cold test atau cold measurement. Jadi handphonenya tidak diberikan supply, handphonenya tidak dicolokkan vibat, tidak connect baterai, tidak perlu dinyalakan. Jadi hanya berupa mesin saja, maka itulah pengukuran yang seperti itu yang dilakukan. Ya, jadi tidak perlu diberikan supply, ya maka handphonenya pasif saja. Ini dikenal sebagai pengukuran pasif. Oke ya, pengukuran pasif. Untuk melakukan pengukuran pasif, rekan-rekan tinggal nanti selectnya semua menu akan berawal dari encoder ini. Ya, jadi menunya tinggal masuk. Ya, maka ini adalah pengukuran pasif. Ready for use untuk pengukuran pasif. Ya. Bedanya, saya ngomong bedanya dulu. Bedanya kalau di sini kita bisa mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu nilai dioda plus nilai ohm. Karena tata cara kerjanya kami bikin sama, kami bikin serial, ya, kami bikin ini bekerja di waktu yang bersamaan dengan tata cara kerja yang berbeda. Jadi poinnya ini ya, poinnya adalah kita bisa menggunakan ini untuk sekaligus mendapatkan nilai hambatan rangkaian tertutup, sekaligus mendapatkan nilai drop down voltage from that circuit, itu ya, di waktu yang sama. Ini tentu tidak kita dapatkan dengan avometer digital, avometer analog, kita tidak dapatkan ini. Cara kerja yang avometer analog, kalau untuk pengukuran putus atau tidaknya sebuah rangkaian, kita bisa memanfaatkan ohmmeter dengan melakukan pengukuran paralel, hitam di ground, merah jalan-jalan. Tapi kalau kita menggunakan pengukuran menggunakan avometer digital, maka kita mendapati halnya yang merah kita letakkan di ground, hitamnya yang jalan-jalan, sehubungan dengan tata cara pengukuran dioda pada avometer digital. Paham di situ ya? Kalau ini sekaligus keduanya. Dan rekan-rekan bisa menggunakan yang ini, yang atas. Ya. Jadi yang digunakan adalah yang atas. Bukan yang bawah. Yang bawah adalah supply, yang atas ya, yang atas adalah untuk kita pegang aja udah. Yang atas adalah untuk probe, yang bawah adalah untuk yang supply ya. Sekali lagi ya. Yang atas adalah probe, pengukuran, yang bawah adalah supply. Jelas ya? Oke. Untuk melakukan pengukuran ini ya seperti pada umumnya, rekan-rekan membutuhkan probe. Probe yang sama yang di avometer. Iya, betul sekali. Kita tidak menggunakan probe yang berbeda. Probe-nya ya itu-itu saja. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan probe yang sama yang di avometer. Ya, jadi itu saja yang bisa digunakan. Yang hitam kita pasang di hitam. Yang atas ya. Yang merah kita pasang di sini. Sudah. Ya, untuk probe yang kita gunakan bebas. Probe apa saja, ini malah nggak sama ini antara yang merah sama hitam, nggak tahu punyanya beda. Terus ngaji aja ya menggunakan. Ya memang seperti ini. Pada waktu kita hubungkan, ya dia mendapatkan nilai dioda sekaligus mendapatkan nilai ohm. Contoh saya akan ukur sebuah jalur di sini. Tata cara kerjanya berarti yang merah di ground, yang merah jalan-jalan. Hitam di ground, yang merah jalan-jalan. Contoh. Nah ini ya.
Ini mendapatkan nilai drop down voltage-nya adalah 0,44 something volt ya, drop down voltage untuk dioda mode ya. Sedangkan untuk nilai resistansinya adalah 2 kilo ohm. Ya, kita coba ukur yang lain. Ya. Pin yang lain. Ya. Ini connect to ground. Connect to ground. Nah, kita coba titik yang lain. Oke ya. Jadi kita menggunakannya yang merah ditaruh di ground, yang hitam jalan-jalan. Itu untuk pasif. Jadi ini tanpa connect komputer ya. Oke, kita bisa keluar dengan pencet lagi. Lalu yang kedua adalah aktif. Kita tinggal geser, aktif. Kalau aktif berarti ini sekaligus kita dapatkan yang ini adalah tegangan power supply, yaitu tegangan yang bawah. Output. Jadi teman-teman untuk mengukur aktif tidak perlu pakai power supply yang lain lagi ya. Sudah ini aja. Tinggal dicolokkan kabel power supply. Dan kabel power supply-nya sama dengan yang rekan-rekan teknisi handphone punya sampai saat ini gitu ya, umum saja. Ini adalah kabel power supply biasa gitu kan. Kabel power supply biasa. Colokannya yang begini itu ya. Ini colokan yang ke power supply, ya sudah, kita bisa pasang. Hitam, merah. Oke. Ya. Jadi dengan ini, kondisi ini, teman-teman juga bisa langsung mensupply handphonenya juga dari sini. Jelas ya. Nih. Oke. Di sini sudah mengeluarkan tegangannya 4,6 something. Kebesaran. Nanti kita perlu adjustment. Ya, biar nggak terlalu gede. Oke, jadi ini kan 4,6 tegangan power supply. Nah, ini kita bisa turunkan dari sini, saudara-saudara. Nah, itu 4, turun. Nah, ini 3,9840 nih ya. Ini tegangan real. Sekali lagi, ini tidak ada manipulasi di dalam PME. Jadi kalau misalnya power supply Anda stabil atau apa, itu kan pembulatan. Pengenapan bulu-bulu, koma kedua atau koma ketiga. Kalau ini real semuanya diberikan. Karena ini adalah untuk teknisi handphone yang expert, bukan yang pemula, begitu ya. Jadi ya ini sudah. Memang tegangan tuh noise, naik turun. Ada noise, ada perbedaan jumlah tegangan, tapi 2 angka atau 1 angka di belakang koma biasanya. Ya 2 angka lah sebetulnya ya. Oke. Ya, jadi power supply-nya bisa langsung dari sini, yaitu port yang bawah. Lalu untuk voltmeternya kita bisa melakukan pengukurannya dengan probe. Jadi kalau aktif, pengukuran aktif, berarti handphonenya dalam kondisi disuplai tegangan. Ya. Harus ada suplai tegangan. Untuk beberapa rangkaian, kalau kita mau analisa, tentu berarti handphonenya harus dinyalakan. Untuk fungsi-fungsi yang mau kita ukur, misalnya kita mau ukur fungsi kamera, berarti ya di beberapa model, di banyak model malahan, ya kita harus kondisikan seolah-olah handphone tersebut bekerja kameranya. Kalau kita mau ngukur aktifnya ya. Entah itu mengaktifkan menu kamera. Mungkin ini baru dengar kah rekan-rekan? Jadi ngukur tegangan kamera ya jangan cuman tiba disuplai saja lalu nggak ditekan on off, atau cuman ditekan on off terus dia dalam kondisi sleep lalu kita ukur tegangan kamera. Bisa jadi ya nggak ada di sana. Tegangan kameranya VCam-nya, baik VCam analog ataupun VCam digital, itu baru keluar setelah kita aktifkan menu kamera. Sulit dong ya, memang begitu. Ya selama ini bagaimana rekan-rekan untuk melakukan pengukuran
modul-modul spesifik. Kalau tidak menempatkan posisinya seperti rangkaiannya sudah bekerja, lalu baru diukur normal nggak nih rangkaian, supply-nya dapat nggak, kan begitu. Oke ya, itu ya pengukuran aktif. Bedanya, kita selain bisa melakukan pengukuran voltnya, nih voltmeter ya. Jadi kalau sekarang kita ukur di sini aja ya buat media pengukurannya. Ya. Nah itu ya, itu berfungsi untuk ngukurin ya. Kita pakai kan bawahnya ada supply ya, itu aja kita ukur. Nah itu adalah voltmeter. Jadi ini adalah untuk pengukuran volt, pengukuran aktif. Bedanya kita juga bisa memanfaatkan fungsi frekuensi counter. Karena kan tahu kan dulu ada frekuensi counter Xiaozi atau apa itu mereknya ya, untuk mengukur RTC 32,768 clock atau 26 MHz, 13 MHz. Ya frekuensi counter yang sama. Belum tahu frekuensi counter? Cari referensi dulu lah. Ya saya tidak mau memperpanjang video ini, harus menjelaskan frekuensi counter nih, karena ini video sudah cukup panjang. Teman-teman tahulah fungsi frekuensi counter. Ya. Yang dia hitung adalah jumlah denyut dalam waktu 1 detik. Itu berapa hertz. Ini bisa dipergunakan juga ya untuk fitur aktif ini. Jadi selain volt, supply-nya juga bisa di-set dari situ juga. Ya, lalu frekuensi counter juga bisa dipergunakan. Jelas ya, mengukur volt ya berarti yang hitam ya di ground ya, di negatif. Yang merah jalan-jalan di titik-titik ukur positif di dalam handphone kita. Tadi kita cuma contohkan mengukur power supply ini. Oke. Sudah ya, itu pengukuran aktifnya ya. Lalu kita bisa lanjut ke menu selanjutnya. Nah, di mode ekstrim. Ini sebetulnya kurang lebih idenya datang dari dioda mode, yaitu pengukuran di mana kita bisa balik ya. Cuman dioda mode ekstrim ini penggunaannya itu dibalik. Jadi kalau tadi itu ada catu maju atau forward bias, dengan kita meletakkan probe warna merah di ground, sedangkan hitam yang jalan-jalan, pada dasarnya yang kita lakukan itu adalah forward bias ya. Itu mencarinya catu maju tuh. Yang kita cari adalah nilai forward bias, drop down voltage dari forward bias. Sedangkan kalau dioda mode ekstrim, itu kita balik. Kita balik. Jadi yang kita lakukan itu adalah yang hitam di ground, yang merah jalan-jalan. Jadi ini adalah reverse bias. Ya. Iklan tuh, muncul iklan. Jadi reverse bias. Ya kalau ada tadi forward, tentu teman-teman yang bekerja di elektronik paham maksud saya ngapain kita harus melakukan reverse bias. Ya kalau misalnya dia belum paham, nanti silakan kontak kami untuk mungkin belajar lebih lanjut. Ya diskusi saja, kami tidak pungut biaya lah kalau komunikasi yang baik, sekedar sharing, silakan, kami persilakan. Oke, jadi ini reverse bias, tetapi di reverse bias ini akan ada hal di mana kami mempertahankan supply pull up. Jadi supply pull up-nya kami pertahankan di nilai batasan tertentu, mengkalkulasi nilai dioda drop down. Ya, jadi disuntik sekaligus menyuntik ini ya. Tapi hati-hati. Dia mempertahankan nilainya tidak terlalu tinggi voltasenya. Yang kedua, ampernya pun dibatasi, cuman sekitar maksimum 5 ampere secara terukur. Ya. Kalau kita tekan dioda mode ekstrim, nah ini seperti ini. Untuk Vout constant pull up saat ini kami implementasi 1,7. Jadi sebetulnya di probe ini kalau kita ukur pakai voltmeter, avometer lain gitu ya, kalau kita ingin tahu ini berapa sih Pak, mengeluarkan tegangan berapa sih? Nah, di sini saat ini ada 1,7 dan ini bisa adjustable dirubah. Terutama akan sangat enak, akan sangat mudah kalau kita menggunakan softwarenya nanti. Ya. Kita juga bisa rubahnya otomatis di sini sebetulnya ya. Nah, ini kita putar di sini. Tapi biasanya larinya cukup banyak gitu ya, 1,2. Kalau kita naikkan lagi nanti 1,8, 1,7, nah seperti itu ya. Lalu kita naikkan lagi. Jadi dia adjustmentnya tuh umumnya ya, dia
V-Core itu 1,2an lah keluarganya, tegangan-tegangan untuk V-Proc, V-Core itu di situan. Ya, kami set itu. Jadi ini nggak adjustable kayak yang power supply di active mixer tadi. Itu memang keperluan supply, nilainya itu bisa di adjustment. Output ini memang terukur kalau ini 1,2, 1,678 gitu ya, antara segituan ya. Terus 2, something, 2,8, 2,6. Nah itu adalah titik-titik gate-gate yang kami siapkan yang untuk memberikan pull up untuk rangkaian yang sedang kita ukur. Jadi mungkin kita sedang ukur rangkaian digital untuk rangkaian-rangkaian I/O gitu ya. Oh ya, umumnya kita menggunakan yang ini aja dong. Apa yang 1,8an ini ya. Ini ya aman ini. Untuk menyuntik, mengukur sekaligus menyuntik rangkaian-rangkaian I/O. Nah, itu pull up-nya pakai 1,8 jadi aman untuk rangkaian. Ini yang nggak dimiliki oleh alat ukur yang lain. Jadi saya harap semua pembeli PMA itu paham kalau ini alatnya memang alat untuk advance. Nggak, kalau Anda masih, mohon maaf, masih baru belajar, mungkin kurang cocok gitu ya. Ini untuk yang expert. Sudah tahu betul itu keterbatasan dari perangkat-perangkat yang dimiliki. Nah, ini menjawab itu. Oke. Kita kembali ya. Jadi ini sekaligus melakukan penyuntikan tegangan pada waktu kita melakukan pengukuran dioda secara reversing. Lanjut. MBR Smart Injector. Nah, ini juga sama. Ini kita melakukan MBR atau short killer. Ya, panggilannya short killer. Jadi kalau ini sebetulnya nggak ada hubungannya sama yang port pengukuran kan. Nah, saya copot. Hanya untuk supply saja seperti ini. Ya, ini tapi untuk short killer. Kalau misalnya mau ngerubah, Pak ini kan mau suntik-suntik tegangan ya, berarti yang merah aja, rubah aja yang merah pakai ini. Yang merah pakai probe saja, boleh kan? Nah, jadi yang hitam nggak pakai colokan power supply. Ya, ini biarkan bentuk gini. Nah, yang merahnya bentuk ini. Sama saja. Ini mau nyuntik-nyuntik sekuat hati misalnya, Pak, ya kalau yang konsep VBAT, kalau yang konsep VPH, VPH power, VBAT VCC, VCC main, VDD main, ya. Suntik-suntiknya lebih enak pakai ini, Pak, ke kapasitor, ke coil dan macam-macam, silakan. Ya. Juga untuk output-output dari power management unit utama, misalnya VIO 18, V-Core, V-Proc, VTCXO, VANA, macam-macam, ya kan lebih enak ini, Pak, di kapasitor-kapasitor, silahkan. Ya, jadi ini adalah MBR injektor, tegangannya adjustable, kita pilih ya. Nah, ini V-out-nya. Kita bisa setting begini ya. Tapi dia ada batasannya. Jadi gini ya. Ini adalah supply output daripada power supply kita untuk keperluan suntik MBR, multi buck regulator, yang akan mempertahankan dengan ampere besar. Ini pada dasarnya mampu sampai 8 ampere, tapi kita pertahankan 5 ampere cukup lah, karena short kecil itu bukan mengenai besar-besaran ampere. Contoh, di sini kita outputnya 2,9 dan nanti akan ditahan ya sampai 2,85. Dalam artian kan pada dasarnya kalau namanya power supply ini dikonsletkan, ya kan, dikonsletkan misalnya ya, dikonsletkan, kan tegangan turun. Jadi kalau power supply Anda dipakai untuk mencari jalur yang konslet di handphone, pasti nilai beda potensialnya kan turun. Maka kan ketemu antara probe merah dan probe hitamnya kan ketemu itu. Karena rangkaiannya kan konslet tuh. Maka tegangan kan turun, ampere naik. Nah kalau ini dipertahankan tegangannya itu ditopang, di-hold, ya kan, dijagain, ditahan sama dia supaya 2,85. Jadi ini akhirnya menimbulkan efek boosting, ya, powernya gede banget karena ditahan itu. Dia akan adjustable sampai ditahan di situ. Jadi akhirnya ampere besar jadi nggak penting lagi kalau tegangan drop itu malah ditahan sama dia. Powernya kan ketahan. Ampernya gede, tegangannya turun, sama aja. Dayanya berapa? Apakah komponen Anda akan terasa panas? Tidak. Ya, paham lah kalau yang teknisi elektronika, teknisi handphone yang memang mengetahui sistem ini ya pasti paham. Wah, mantap dong gitu pasti. Ya, lalu jumlah ampernya akan muncul di sini. Current-nya ya, kalau kita konsepkan begitu. Nah, di sini tidak ada protect use with your own risk, ya kan? Hati-hati pakai tidak ada protect. Kalau
Kalau salah suntik, salah itu resiko di tangan Anda. Jebolnya PMA kalau buat jebol-jebolan di situ. Ya. Kalau konslet-konsletan ya di situ. Jadi tolong dipergunakan secara bijak dengan resiko walaupun bisa diperbaikin. Ya kan? Kalau memang jauh kirim-kirim ke Indonesia, bisa kami kasih panduan untuk bongkar dan ganti IC-nya di sana. Ini kan teknisi handphone. Jadi saya kembali lagi tekankan yang teknisi pemula jangan beli. Jangan beli PME. Ini untuk teknisi yang mahir, untuk teknisi yang kelasnya level 3 4 gitu ya. Chip, mengerti pengukuran dengan baik, mengerti sistem elektroniknya dengan baik. Cocok banget. Ini untuk Anda. Anda teknisi mantap, teknisi expert. Ya itu ya. Kalau yang tegangan nggak tahu, ampere nggak tahu, tadi resistansi nggak tahu, drop down voltage nggak tahu, jangan beli. Jangan beli, tolong jangan beli. Ya, ini adalah untuk analisanya teknisi-teknisi yang expert, yang mungkin sudah memiliki keterbatasan dengan alat-alat ukur yang lain bisa pakai ini. Jangan sembrono juga pakainya untuk nyuntik-nyuntik, ya, pakai yang analog-analog. Ini terukur saja karena dia tahan ini, ya kan. Kalau mau buat konslet-konsletan beli yang murah yang analog aja, jangan ini. Gitu ya. Sorry to say saya harus ngomong ini supaya buat jaga-jaga kita jangan salah paham, ya kan. Karena memang akan sangat menyulitkan. Ini device memang diperuntukkan untuk segmentasi itu. Oke. Lanjut. Charging analyzer. Charging analyzer ini berarti untuk keperluan charging. Bentar ya. Saya ambilkan kabel casnya. Saya coba dulu ya. Biar enak ngangkat-ngangkatnya. Untuk charging analyzer kita masuk. Ya, maka kita konekkan ke yang bawah ini. Ya, sudah 100%. Mana yang masih kosong nih. Nah ya, dari handphone yang baterainya agak habis ya, ini masih oke lah. Ini juga penuh sih. Sorry ya, nggak persiapan sih. Untuk charging harus menyiapkan handphone yang kosong. Ya, ini lumayan ya. Kalau sudah penuh gini dia juga sudah nggak quick charge ya. Oke lah, saya jelaskan saja ya. Intinya ini support quick charge 3.0 yang ini ya. Ini adalah pantauan voltasenya, ini adalah pantauan untuk arusnya. Sedangkan ini adalah pantauan untuk nilai tegangan di RX dan TX data. Dikarenakan nanti akan banyak hal menjumpai fenomena kalau ini ada selisih kurang lebih 1 sampai 1,5 volt antara RX dan TX data, maka di situ terjadi komunikasi digital ya. Sebetulnya realnya itu 1,5 sampai 1,8. Di situ akan ada perbedaan nilai di situ, maka terjadi komunikasi digital antara IC SMB di dalam handphone kita dengan device kita yang ada di PME ya. Lalu QC-nya bisa aktif on begitu ya. Tuh ya, kalau handphonenya support QC, kalau handphonenya nggak support QC nggak bisa. Ya, dan perlu dicatat baik itu charger maupun untuk handphonenya tidak menggunakan protokol yang sama untuk yang quick charge ini ya. Jadi andai kata handphone Anda nggak support ya sudahlah. Ya, tapi kalau yang ini jelasnya ini yang Qualcomm Quick Charge Real, bukan yang Oppo, bukan yang Samsung, dia deployment mungkin nggak menggunakan teknologi QC SMB, ya mungkin nggak support kan. Ini adalah modul Qualcomm Quick Charge. Ya. Selama itu modul rangkaian SMB-nya dan segala periperalnya adalah original punyanya Qualcomm Quick Charge System di handphone Anda, maka ya support. Gitu aja ya.
Oke, itu untuk pemantauan mungkin fake charging ataupun misalnya pemantauan dia untuk QC-nya jalan atau tidak, dia tegangannya naik atau tidak, ampernya berapa. Ini bisa digunakan memang namanya charging analyzer. Ya, jadi tanpa software ya. Saya sekarang presentasi yang tanpa software, nanti yang menggunakan software Pragma di video selanjutnya. Oke. Oke, ini variabel power supply. Berarti ya power supply-nya yang bawah. Saya pakai handphone U. Kenapa? Karena biar mudah saja saya cantol-cantolkan. Kalau handphone zaman sekarang, colokan ke kabel power supply kita kan butuh konektor. Sama on-off-nya saya memang sengaja pakai handphone yang begini biar enak nih nekan on-off. Colokannya kemana? Ya sudah, colokannya di sini. Sama saja. Satu, dua. Ya, power supply ya, bukan yang ukur. Saya turunkan. Ini aja lah. Nah, ini. Lalu saya tekan on off. Ya. Maka di power supply analyzer akan melakukan pengamatan di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, ini 0 sampai 1 ampere. Jadi kepantau ya. Digitalnya juga kepantau di atas. Ya, kepantau, ada jarum analognya, ada pengamatan digitalnya, gitu ya. Untuk proses booting, pengamatan proses booting, jadi enak terpantau. Oke. Itu untuk fitur variabel power supply. Kita keluar langsung supply-nya juga berhenti, ya, otomatis. Di variabel power supply juga ada protect shot ya, shot protector. Menggunakan SS54 atau dioda MBR 20100 yang ada di dalam rangkaiannya. Jadi kompleks memang rangkaiannya. Oke, kita lanjut. Nah, current analyzer ini juga sama, tapi plotternya paling enak ditampilkannya di komputer. Jadi kita pending ya, current analyzer ya. Ini karena kan tampilan layar besar kalau connect ke softwarenya. Oke. Lalu ada juga sequence analyzer, ini berupa bar graph dengan time gate millisecond yang bisa diatur sama batasan miliampere, skala batasan pembacaan miliampernya bisa diatur juga. Ini juga nanti menggunakan software. Karena terbatas kalau di LCD kecil begini. Walaupun ini LCD-nya high resolution. Ya. Sudah ya. Jadi ini adalah menu-menu di dalam PMA, Pragmatic Multi Analyzer. Memang bisa dipergunakan standalone tanpa software. Tapi eksplorasinya akan lebih bagus. Termasuk nanti ada kalibrasi, lalu pengamatan current berupa plotter grafis maupun pengamatan bar graph untuk sequence analyzer atau beberapa fitur yang lain. Adjustmentnya lebih enak kalau menggunakan software. Nah, itu connect-nya ke software Pragmafix. Jadi di setiap pembelian PME, ya kan, memang device-nya cukup kompleks, mahal, ya kan, karena rangkaiannya juga kompleks menggunakan SP32. Tapi untuk softwarenya connect ke Pragmafix, kami tambahkan namanya bonus gratis, free for you, untuk 6 bulan. Jadi bisa menggunakan 6 bulan. Pak, selanjutnya saya nggak mau pakai Pragmafix lah, terus ngapain beli Pragmafix Multi Analyzer sayang gitu. Saya suka pakai software yang lain. Ya mungkin tanya aja ke mereka, software yang lain tadi itu bikin multi analyzer-nya, bikin device-nya atau enggak gitu. Jadi kalau Pragmafix Multi Analyzer ya memang untuk Pragmafix. Jadi ya cocoknya jodohnya memang dibuat untuk software Pragmafix gitu ya. Device ini kan pelengkap untuk software Pragmafix.
Dapat ya poin saya ya. Dan nanti akan bisa menggunakan fitur PMA selain fiturnya Pragmatic semuanya ya. Ditambah juga ada fitur PFF, Pragmatic Fault Finder. Apa itu? Nanti ya kita akan bahas lebih lanjut di penjelasan PMA menggunakan atau connect dengan komputer, connect dengan Bluetooth ya, connect dengan Pragmatic kita. Kalau belum punya akun Pragmatic, mintalah kepada reseller karena saya akan distribusikan kepada reseller. Setiap device PMA dapat token Pragmatic 6 month, 6 bulan ya. Selanjutnya silahkan perpanjang sendiri. Memang kebutuhannya teknisi kan punya software skematik seperti itu. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di tutorial sesi kedua.